Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu bernyanyi untuk Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepada-Nya wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya. Kita bernyanyi baginya, marilah kita mazmurkan kemuliaan nama-Nya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang Maha Dahsyat. Datanglah kepada-Nya hai umat yang rindu akan kemurahan-Nya. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 4. Pada ayat 4 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripada-Nya, telah menyatakannya keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini adalah ayat bulanan bulan Mei yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sambil berdiri. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami, supaya sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami beroleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setia-Mu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya
terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayan para medis dari pusat hingga pedesaan dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gerejamu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 3. Marilah kita membaca epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka,
yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 sambil berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ini tertulis di Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu,
hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, Bapak Ibu saudara yang terkasih, semoga kita dalam keadaan sehat dan di lindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang menyanyikan keselamatan dari Tuhan, rasa syukur atau pujian kita akan keselamatan yang nyata yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini tentang respon atau pujian, bahwa Yohanes dalam firman Tuhan ini melihat sebuah wahyu kemenangan Allah itu sangat nyata, bahwa semua yang ada di dunia ini tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Sehingga kita sangat bersuka cita, bersyukur bahwa Tuhan yang kupercayai, bahwa Tuhan yang kuimani adalah Tuhan yang benar, bahwa Tuhan yang ada dalam hidupku adalah Tuhan yang tepat. Nah, kemenangan inilah terjadi kalau dalam firman Tuhan tadi dikatakan terjadi karena dua hal, karena darah anak Allah dan kesaksian, yang dua hal ini. Nah, tetapi kita perlu melihat bahwa keselamatan yang dilihat oleh Yohanes ini seperti sebuah kabar sukacita yang akan diberikan, seperti sebuah janji atau hadiah yang akan diberikan, belum diterima. Nah, kita gambarkan seperti seorang anak SMA. Ketika dia kelas 3, dia dinyatakan lulus jalur undangan ke sebuah universitas yang sangat ternama. Pasti dia sangat bersuka cita, karena belum tentu semua siswa SMA bisa memperoleh prestasi yang sedang dia terima itu. Pasti sangat bersuka cita. Nah, kalau kita lihat, mungkin ada yang bersuka cita sampai membuat acara atau syukuran. Syukuran, aku diterima di universitas ini, aku diterima di luar negeri. Sangat bangganya berdoa di gereja karena anakku sudah lulus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa belum 100% dia menjadi mahasiswa universitas itu. Kita bilang masih 50, karena masih banyak tahap yang harus dia lalui. Wajarkah bersuka cita? Ya wajar. Itu memang harus disyukuri karena itulah sebuah anugerah. Tetapi kenapa saya katakan tadi bisa jadi dia tidak bisa memperoleh 100% karena bisa jadi dia sakit. Bisa jadi karena usia dia meninggal. Bisa jadi selama proses ini dia mengalami proses masalah hukum, pelanggaran kriminal, sehingga tidak jadi, gagal. Oleh karena itu, sukacita itu sudah dia dapatkan, sudah dijanjikan kepada dia, tapi belum tentu dia terima. Nah, kemudian orang yang sudah masuk ke dalam universitas itu juga, itu pun belum tentu bisa lulus. Ada yang DO, ada yang mungkin melakukan pelanggaran, ada yang meninggal, dan banyak hal yang membuat sukacita itu tidak sampai kepada kita, tidak sampai kepada manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itulah seperti firman Tuhan tadi, Yohanes melihat bahwa kebesaran Allah itu sangat nyata di surga. Di surga, bukan di dunia, di surga. Oleh karena itu berbahagialah orang yang akan masuk ke sana. Berbahagialah orang yang sudah disediakan tempatnya. Nah, tetapi kita akan melihat firman Tuhan ini, saya berharap kita memegang Alkitab kita, karena firman Tuhan hari ini kalau kita pahami hanya ayat 10-12 itu agak rancu. Berbicara tentang kitab Wahyu, banyak orang yang suka karena berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Tetapi ada juga yang tidak terlalu tertarik karena sepertinya tidak masuk akal. Nah, ayat 1 sampai ayat 14 itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ayat 1 sampai ayat 6, ini berbicara tentang kisah seorang perempuan dan naga berkepala 7, di mana naga ini berusaha untuk membunuh si perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Naga itu ternyata bisa dikalahkan. Itu tertulis di ayat 7 sampai 9 oleh seseorang yang disebut sebagai Mikael. Namanya disebut sebagai Mikael. Yang ketiga yaitu firman Tuhan hari ini, si jahat itu dijatuhkan ke bumi, sedangkan di surga terjadi sebuah nyanyian pujian, nyanyian syukur bahwa Tuhan menang. Dan si jahat dijatuhkan ke bumi. Yang keempat, yang terakhir adalah yaitu ayat 13 sampai 18, bahwa permusuhan antara ular dan perempuan itu masih berlanjut. Di mana ketika si iblis dijatuhkan ke bumi, dia masih mencari cara bagaimana supaya bisa mengalahkan si perempuan tadi. Nah, ini seperti sebuah dongeng atau sebuah gambaran yang di luar kemampuan manusia. Ya jelas. Tapi saya mau mengatakan ini adalah peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Siapa yang baik, siapa yang jahat, itulah yang berperang dalam firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan sedang berhadapan dengan hal-hal yang tidak benar. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan di sana bahwa bintang timur jatuh. Bahwa dia diturunkan ke bumi, dibuang ke bumi karena dia berusaha untuk melawan Allah. Namun kenyataannya bumi dan surga itu dua tempat yang berbeda. Itu jelas dalam firman Tuhan tadi katakan dia dibuang, dijatuhkan, diturunkan ke bumi. Berbahagialah orang yang di surga, celakalah yang di bumi. Itu dua tempat. Sukacita itu masih terjadi di surga dan kita masih berada di bumi. Nah, ada kisah terakhir yang membuat kita betul-betul menyadari bahwa firman Tuhan ini adalah sebuah janji, tetapi janji kepada orang-orang yang mampu untuk hidup setia di dunia ini. Ya jelas ya, kalau di Yakobus juga Tuhan menjanjikan mahkota bagi orang yang setia kepadanya. Firman Tuhan, wahyu ini juga bahwa surga atau sukacita itu hanya diberikan kepada orang-orang yang setia. Saya, kita semua hendaknya menjadi orang-orang yang setia. Nah, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang benar. Aku percaya bahwa Yesus yang kuimani adalah juru selamat yang benar. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani adalah jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Oleh karena itulah, sebagai orang yang beriman, Yesus juga selalu menekankan kepada kita tetap berjaga-jaga, waspada. Mengapa? Demikian yang dikatakan firman Tuhan ini. Dalam Lukas, ketika Yesus berpuasa di padang gurun, dia dicobai oleh si jahat atau iblis. Ada kalimat terakhir dalam nas itu yang berkata seperti ini. Kemudian iblis itu mundur dan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu hanya terjadi di Injil Lukas. Padahal kita lihat dalam bab berikutnya atau kisah Yesus, tidak ada lagi pertemuan antara iblis dan Yesus. Tidak lagi perkataan iblis, wah kita ketemu lagi. Tidak ada. Atau jangan-jangan Alkitab yang tidak menulis. Atau ada kemungkinan yang ketiga, waktunya belum tiba. Artinya bukan Yesus yang dicobai, tetapi orang-orang yang mengikut Yesus. Itulah cara yang dilakukan oleh si jahat atau naga itu dalam firman Tuhan ini. Ketika dia tidak bisa mengalahkan Yesus, yang dia kalahkan adalah orang yang mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang tua, kita sebagai orang tua pasti akan mempersiapkan semua yang terbaik untuk anak-anak kita. Ketika anak masih bayi, kita sudah mempersiapkan suatu saat anak akan kuliah, dan sehingga kita menabung. Ada orang tua yang membeli tanah, anaknya 3, dibeli 3 tanah. Ini nanti anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Itulah angan-angan orang tua sangat panjang. Itu adalah angan-angan yang benar. Tetapi ketika itu terjadi, dia memiliki tanah harta, namun duka cita akan datang ketika anak yang dia miliki itu tidak mampu untuk mengolah harta yang dipersiapkan orang tua. Ketika orang tua mempersiapkan harta yang banyak, tetapi anaknya tidak bisa mengelola atau malah menghancurkan, itulah duka cita bagi orang tua. Godang do artaku, alai, dang adong lasini roh hadiau.
Sehingga saya juga tidak berani berkata, wah kamu banyak hartamu, kau sangat bersuka cita. Saya tidak berani berkata seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah ketika terjadi peperangan antara kerajaan A dan kerajaan B, si A menang melawan si B, dia bersuka cita. Tetapi sukacitanya ini bisa hilang jika suatu saat kerajaan si B bisa melukai atau membunuh anak si A. Tang dapok bapak anak, geleng nak. Dan inilah duka cita yang paling besar bagi seorang orang tua. Nah, demikianlah dalam firman Tuhan ini bahwa kita harus bersuka cita. Iya, kita bersuka cita memuji Tuhan, tetapi kita juga harus hati-hati bahwa dalam sukacita itu pun seseorang bisa terjatuh. Nah, dalam kejahatan masih ada di bumi ini. Iya, dalam perumpamaan Yesus tentang lalang dan gandum, itu tidak bisa dipisahkan, jangan dipisahkan, biar tumbuh bersama. Bukan tidak bisa Yesus berkata, semua iblis di dunia ini hilang, bukan tidak bisa. Tetapi semuanya dibiarkan tumbuh bersama. Di satu sisi untuk melihat apakah manusia itu akan tahan uji. Dan sehingga firman Tuhan ini selalu diingatkan, waspadalah. Kita tidak bisa katakan, wah ini dari pakaiannya, ini orang baik. Sutung gabi dong dihitan donga menerka-nerka isi mana ngaka perjahati ya teh. Isi mah. Siapa orang jahat di antara kita? Bisa saya, bisa kita semua, bisa yang lain, bisa salah satu dari tengah-tengah kita. Tetapi jangan sampai kita menduga mau bereng sekumis nai perjahat don. Mau bereng sian parke bayanai naburju don. Mau bereng sian senyum nai naburju hiad don. Tidak seperti itu, bahwa serigala pun bisa menyerupai domba dan domba-domba itu tertipu. Kita juga bisa pasti seperti itu. Oleh karena itu orang jahat itu bisa di tengah-tengah kita. Siapakah? Di tengah-tengah Kristen bisa. Siapakah? Tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanya berjaga-jaga dan waspada. Tio ma nadiho. So tung orang membuat tepalimi. Nah, dalam keluarga Kristen kita sangat bersuka cita jika suami, istri, anak adalah orang-orang yang selalu berdoa. Seperti yang saya katakan dalam khotbah sebelumnya, kita sangat bersuka cita jika mereka adalah sama-sama berdoa. Tetapi bagaimana jika tidak? Salah satu adalah orang yang setia berdoa, sedangkan salah satu yang tidak mau berdoa, tidak mau dekat kepada Tuhan. Betama martang yang amaniha, bematang yang mo. Betama martang yang marminggu maneha hom perjulu betama tu pertangyangan jonok do homalau perwakilan ma. Apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan jika kita menghadapi yang seperti ini? Apakah kita menghakimi? Tentu tidak. Tetapi ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama, salah satu pihak tetap setia dengan Tuhannya dan pihak yang lain tetap dengan kejahatannya, maka mereka berdua akan mati dengan iman mereka masing-masing. Yang kedua adalah satu pihak berhasil memenangkan pasangannya sehingga mereka berdua sama-sama memuji Tuhan sampai akhir hayatnya. Tetapi yang ketiga bisa juga terjadi, yang baik ini terpengaruh dengan yang jahat. Ketika dia selalu membujuk pasangannya, suaminya, contohnya, ayolah kita ke gereja, tidak mau suaminya. Lama-kelamaan dia juga jadi malas. Itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu tetap waspada dan kuat. Semua bisa terjadi karena kita sedang menghadapi peperangan rohani. Dari tengah-tengah orang percaya, sekarang kita berbicara tentang kemungkinan atau pertobatan. Dari tengah-tengah orang percaya pasti ada yang berkata seperti ini. Semoga suatu saat Roh Kudus membukakan hatinya dan dia mau bertobat. Mungkin kita mengimani Saulus menjadi Paulus. Kita mengimani orang yang sebelah kanan Yesus. Itu memang sebuah sukacita dan itu sebuah doa yang sangat besar. Tapi bagaimana jika hidup kita, cara hidup seperti ini, kita hidupi sekarang, saya berani berkata, itu adalah cara hidup yang jahat. Mengapa? Cara hidup yang jahat. Oke, kalau kita menjadi orang jahat, tetapi kita tidak membuat orang lain terjerumus dalam dosa, silahkan. Aku berbuat jahat, tetapi aku tidak mau mempengaruhi orang lain, silahkan. Persoalannya, kejahatan itu
akan mencari dan mencari. Mau istilah ni halak Batak hada tuoninna molonga gabe datu ibana datu na olo pamate jolma iko semangido do ibana boton nanasing harus ada lagi. Demikian juga dosa, dia akan selalu mencari. Kejahatan juga seperti itu, pasti mempengaruhi. Dalam keluarga bisa terjadi ketika orang tua merasa kekeringan iman dalam rumah tangga itu tidak menjadi masalah bagi anak-anaknya. Jangan salah. Kita bersyukur jika anak itu bisa dewasa secara iman. Tetapi saya yakin anak akan lebih parah dari orang tua jika orang tua itu tidak memiliki dasar iman yang kuat. Akan lebih jahat. Maulana tua ini malas marminggu, anak kona dakya marminggu. Maulana kona dakya marminggu, papunai dang marugamo. Tidak akan mungkin semakin lebih baik. Kenyataannya Tuhan memberikan anak kepada mereka seharusnya untuk mereka didik, tetapi sebaliknya Tuhan memberikan anak kepada mereka hanya untuk mereka masukkan ke dalam neraka. Padahal di luar sana banyak rumah tangga yang selalu berdoa, Tuhan, aku merindukan seorang anak di rumah tangga ini. Jika Engkau memberikannya, aku akan mengajarinya, mendidik dan membawanya ke rumahmu. Atau bahkan ada orang sampai mengadopsi supaya sukacita semakin lengkap, ada yang mau dia serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini, apa kesetiaan yang ada dalam diriku? Bagaimana sebenarnya kesetiaanku kepada Tuhan? Bagaimana kesetiaanku ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan? Nah, oleh karena itulah firman Tuhan hari ini kita belajar dari kisah Ayub. Ada 5 hal yang hilang dari kehidupan Ayub. 5. Anaknya, hartanya, istrinya, kesehatannya, sahabatnya. Sekali lagi, anaknya, hartanya, istrinya, kesehatannya, sahabatnya. Hartanya hilang, anaknya hilang, istrinya mengejek dia, menyuruh meninggalkan, tubuhnya penyakitan, teman-temannya malah menghakimi, itu karena kesalahanmu. Tetapi ada sebuah jawaban yang kuat dalam dirinya, bahkan iblis pun takluk. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia percaya bahwa di balik semua yang terjadi dalam dirinya ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Bagaimana dengan kita? Jangankan 5. 1 pun mungkin yang terjadi dalam diri kita, jangan-jangan sudah muncul dalam hati kita. Tuhan, Engkau jahat. Ketika Tuhan mengambil anak kita, Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau tidak sayang kepada kami. Ketika Tuhan mengambil harta kita, Tuhan, apa tujuanmu? Apa maksudmu? Ketika Tuhan mengambil istri kita, Tuhan, tidakkah Kau bisa melihat aku bahagia? Ketika Tuhan memberikan penyakit kepada kita, Tuhan, ada apa ini? Engkau tidak adil. Aku rajin ke gereja, kenapa harus sakit? Ketika teman-teman kita membenci kita, Tuhan, salah aku apa? Aku datang ke gereja, tapi kenapa orang membenci kami beribadah ke gereja? Kita malah menyalahkan Tuhan. Tetapi dari Ayub kita belajar bahwa kekuatan iman itu bisa mengalahkan si jahat. Dan itulah firman Tuhan hari ini. Yang bisa mengalahkan si jahat itu hanya 2. 1, kesaksian kepada Kristus atau darah anak Tuhan dikatakan di situ. Yang kedua, kesaksian atau kekuatan iman kita. Ketika kedua-duanya ini ada dalam diri kita, percayalah semua akan bisa dikalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan ini ada sebuah jawaban atau ada sebuah ajakan yang mau kita lihat dari Yosua 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Percayalah
memang nyawa manusia itu seperti angin yang berhembus atau daun yang bisa layu. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Demikian juga kuasa Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi kita orang percaya. Nah, ketika firman Tuhan tadi berkata, marilah nyanyikan sukacita. Ya, mari kita mengimani Tuhan yang benar. Mari kita memuji Tuhan yang benar. Mari kita setia kepada Tuhan yang benar. Tapi yang kedua, kuatkan imanmu. Setialah, karena sukacita yang di surga itu adalah sebuah hadiah bagi orang yang akan menerimanya, akan masuk ke sana. Tetapi ketika kita di dunia ini, kuatkan hati kita. Setialah tetap kepada Tuhan. Yang terakhir, yang menjadi inti firman Tuhan hari ini adalah kesaksian bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa. Kesaksian juga bisa menyelamatkan orang. Ketika dalam Injil Lukas tadi dikatakan bahwa iblis sedang menunggu waktu yang tepat, percayalah, iblis tidak sejahat ataupun tidak seperti yang terjadi di Alkitab. Tidak seperti kisah Ayub, mungkin tidak seperti itu. Mungkin tidak seperti kisah Yesus yang menyuruh, ubahlah batu ini menjadi roti. Tidak seperti itu. Pasti dia akan semakin bijak, akan semakin sederhana, sehingga dengan kekayaan juga ternyata manusia bisa meninggalkan Tuhan. Dengan kesehatan juga ternyata manusia bisa meninggalkan Tuhan. Dengan teman-teman yang semakin banyak ternyata manusia juga bisa meninggalkan Tuhan. Semuanya bisa. Oleh karena itu juga dengan kesaksian ini juga kita memberikan keselamatan kepada orang lain. Jika kita menjadi orang tua, kesaksian, cara hidup ataupun yang kita imani dalam keluarga, dalam diri kita, itu akan menyelamatkan orang lain. Biarlah orang lain ikut bersukacita merasakan berkat Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar, mari lakukan, buktikan bahwa hidup kita layak untuk menerima anugerah yang akan diberikan Tuhan. Anugerah yang sudah nyata, anugerah yang tidak bohong, anugerah yang sudah terbukti. Oleh karena itu, setialah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk penyertaan-Mu. Seruan-Mu untuk memuji-Mu Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, biar kiranya Tuhan kami tetap setia memuji Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, ketika kami menjalani hidup kami tahu banyak tantangan yang datang ke tengah-tengah kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau beserta kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dalam keadaan sakit pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan rencana yang lebih indah bagi mereka. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 27, nyanyikan nyanyian baru. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami Allah sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari para karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.